pokoknya. Kan ada Pokoknya sudah sampai Raden Matahir, ya, kangen sama Jambi, kangen semuanya, kangen jalan-jalan ke Pasar Angso Duo, pengen jalan-jalan ke Ancol, pengen ke Duren Kumpeh, Duku Kumpeh ya. Bu, micro teachingnya Ibu langsung aja ke Jambi kalau gitu. Mau banget ke Jambi. Besok-besok Iya, saya Bu. dipanggil. Saya dipanggil aja ke Jambi. Kok enggak ada nyambung? Jadi Ibu besok kalau ke Jambi mampir ke Matahir, nggak ada Pak Iwan juga nggak apa-apa. Kita ada 30 orang di sini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita ntar kita dari diklatnya, kebetulan Kabid Diklatnya kan Dokter Gigi Sari Ratna Dewi. Ntar suruh jemput ibunya. Pasti kenal saya. Iya. Pasti kenal saya. Iya, karena kan alumni USU juga. Makanya berarti saya kakaknya. Ya kan? Pokoknya Jambi luar biasa lah. Malah anak saya 3 kan ya. Yang nomor 1 itu Auzan, itu dokter kebetulan. Sekarang lagi ngambil spesialis penyakit dalam di kedokteran UI, FKUI, ya kan. Nah itu dia umur 1 bulan, dia sudah di Jambi sama saya. Ya, umur 1 bulan sampai umur 3 tahun dia di Jambi, Auzan ini, ya kan. Terus yang nomor 2 Filza, itu kebetulan dokter gigi, ikut mamahnya. Nah, dia itu made in Jambi. Kok made in Jambi? Made in Jambi. Maksudnya buatan Jambi, melahirkannya numpang ke Medan. Oh. Made in Saya Jambi, 5 Bu, malah, ya. Bu. Kenapa, Bu Melisa? Dikit ya Ibu 3, kalau saya 5, Bu. Wah, sekarang udah berumur begini rasanya nyesel aku, anaknya cuma 3, pengennya sih banyak. Saya 5, Bu, jadi seru. Waktu kecil-kecilnya repot, tapi udah gede-gede begini, aduh kenapa ya? Anaknya kembar, Bu. Oh, Anak Melisa kembar. Oh, 2 kali Lucu, kembar. lucu. Iya, Bu. 2 kali kembar, Melisa. Iya, Bu. Alhamdulillah. Pantesan, aduh Kamu enaknya, senengnya. Pantasan. Dapat Seru paket ya, bonus, Bu rame. Asih ya. Ih, seru Kecil-kecil tuh. jagoan kita, Bu. Ayo, dari tadi. Oke, waktunya udah lebih 10 Iya. menit, Bu. Gimana kita Iya, mulai aja? silakan. Sudah, kita mulai saja ya. Yang Iya, lain Bu. nanti menyusul. Tolong panitia diamati siapa yang belum masuk ya. Nanti kita Oke. akan beri ini di grup saja. Oke. Silakan Ibu Asih, tempat dan waktu kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah breakout. Saya harap sih saya udah masuk dari kelas kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok 1, 2, 3. Jadi sudah dapat instruksinya ya, apa yang harus dilakukan. Awalnya tadi ada berapa kelompok yang mikirnya ini tugas kelompok kan gitu. Kalau saya sih mikirnya kalau tugas kelompok enakan langsung ke pribadi aja. Jadi nggak 2 kali kerja, kan begitu ya. Nah, artinya kita langsung siap mendalami apa yang mau kita kumpulkan nanti persiapan kita untuk micro teaching. Harapannya RP yang Bapak Ibu buat, walaupun singkat, tadi waktunya ya, secara pribadi, itulah yang nanti dikumpulkan untuk micro teaching. Boleh berubah lagi nggak, Bu? Boleh. Pada prosesnya terjadi perubahan itu suatu hal yang normal. Karena perubahan-perubahan itu pasti menuju kebaikan. Kan begitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi, saya sih berharap, tadi saya sudah masuk ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, itu ada presentasi perwakilan dari kelompok untuk membacakan, mempresentasikan RP-nya. Ya, RP yang terutama. Kalau RB PMP itu kan sebenarnya dasarnya dan itu sudah ada di kurikulum. Tapi nggak apa-apa. Kenapa saya suruh ikut buat juga RB PMP? Karena dari RB PMP lah Bapak Ibu bisa membuat RP. Kan begitu ya? Bisa membuat RP. Tapi kalau sekarang saya minta sih presentasi RP-nya saja. Ya, RP-nya saja. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Saya minta perwakilan dari kelompok 3 deh, 3. Kita terlalu biasa dengan mulai dengan kelompok 1.
Saya minta kelompok 3 presentasi RP. Mungkin sudah didiskusikan tadi siapa yang mau presentasi, kita bahas sama-sama. Kemudian sambil kita, oh ada yang diperbaiki nih yang punya saya berdasarkan masukan dari teman-teman yang presentasi tadi, yang sekarang gitu ya. Oke, dipersilakan kelompok 3 siapa? Saya kelompok 3, Bu. Cuma kita tadi belum menentukan siapa yang mau akan menampilkan presentasinya, Bu. Oh, kenapa nggak ditunjuk? Kalau Iya. gitu siapa aja yang siap dari kelompok 3? Cuma ini Yang mau siap. mau share screen-nya gimana, Bu? Kita bukan co-host, gimana caranya, Bu ya? Aduh, nah ini yang jadi perhatian Bapak Ibu. Hati-hati dalam micro teaching, tidak boleh salah share screen yang mana, share sound yang mana. Hati-hati, harus belajar Zoom. Ya, harus belajar Zoom. Jangan sampai share screen nggak tahu, waktunya jalan terus, nilai micro teachingnya jelek. Ya, oke, yuk sekalian sekarang karena masih latihan. Ya, soalnya kita nih, kita bukan Kita co-host. kan Bu. bukan co-host, Bu. Iya, bukan co-host, Jadi Bu. nggak Jadi bisa gimana, share. Bu? Kewenangannya, Bu. Nanti- Aksesnya, Bu. Aksesnya. Oke, kalau gitu co-host Tentukan nanti saja. Kalau tinggal tugas Tentukan pilih saja siapa yang Kita mau kirim ke jadi panitia. Iya, siapa? Siapa? Itu kalau dikasih izin Host yang dari akan tim, yang buka tetap membuat. bisa, Bu. Siapa yang mau presentasi? saya boleh sudah selesai, tapi kalau yang mau maju silakan. Kelompok Ya, berapa? saya juga Kelompok boleh, 3? cuma saya belum co-host. Oke, siapa tadi? Saya siap, Bu. Fauzan boleh. Fauzan sama Bu Asnidar sudah Oke, siap, Bu. Pak Fauzan, silakan. Tolong host siapkan untuk bisa share screen Pak Fauzan. Silakan. Silakan siapa saja. Oke, Pak Fauzan Fauzan. duluan. Ya, silakan Pak. Nomor 1 tadi. Hai, nasi. Sudah masuk, Pak. Sudah masuk ya? Sudah. Oke. Sudah masuk, Pak. Minjam mousepad Kak Nawir. Oke. Mousepad. Alas mouse. Minta sayang alas mouse sayang. Katanya gini gitu. Oke, sudah tampil ya, Bu ya? Oke, sudah. Silakan Pak. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya mungkin hal yang baru bagi saya nih, Bu, untuk membuat konsep-konsep pelatihan. Selama ini kan cuma disuruh di rumah sakit atau di apa, ya kasih materi ini ya udah maju gitu aja, Bu. Jadi nanti ya mudah-mudahan tidak banyak salah, tapi saya yakin banyak kekurangan. Saya mohon bimbingan sama Ibu Asi. Jadi yang di sini saya buat rancang bangun pembelajaran mata pelatihan dan rencana pembelajaran. Materinya adalah trauma torak dalam pelatihan basic trauma dan cardiac life support untuk perawat. Rancang bangun pembelajaran mata pelatihan, nama diklatnya pelatihan basic trauma dan life support. Mata diklatnya trauma torak, alokasi waktu mungkin yang kalau tidak, mudah-mudahan saya tidak salah memahami tadi yang Ibu sampaikan, tadi waktunya yang disampaikan hanya 20 menit, benar ya Bu? Mungkin saya salah. Nanti Sebenarnya tadi saya minta semua Pak, semua jam pelajaran. Semua jam pelajaran, jadi kalau misalnya trauma toraks ini Bapak biasa nyampaikan berapa lama? 45 menit Ibu. Trauma toraks ini hanya 45 menit? Biasanya? Materi aja Bu. Iya materi aja, materi kelas. Ini kan belum termasuk skill, cukup 45 menit. Oke, biasanya nyambung kan Pak, 45 menit, terus kemudian kan ada skillnya. Dalam Ya. satu waktu kan biasanya kan? Dalam Enggak, satu Bu. waktu kan? Enggak, nanti untuk skillnya Lain waktu lagi? di lain hari gitu. Oh gitu, kalau gitu harusnya Bapak tetap tulis 45 menit, cuma yang mau Bapak sampaikan 20 menit ini hanya alokasi micro teaching. Alokasi micro teaching sama dengan 20 menit. Baru nanti yang dari 45 menit yang Bapak sampaikan 20 menit itu ditebalkan tulisannya. Ya.
ditebalkan tulisannya. Oke, lanjut Pak. Nanti aja perbaiki ya. Mata pelatihan ini membahas tentang konsep dasar keperawatan kegawat daruratan trauma torak. Terus hasil belajar, setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu memahami dan melakukan tindakan keperawatan pada pasien trauma torak. Jadi, pada kegiatan belajar mengajar, indikator hasil belajarnya setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu yang pertama menjelaskan konsep dasar trauma torak. Adapun materinya adalah konsepsi dasar trauma torak, anatomi dan fisiologi rongga torak. Untuk yang kedua, dari indikator hasil belajarnya adalah mampu melakukan pengkajian pada pasien trauma torak. Materinya ada di dalam tadi, pemeriksaan fisik. Terus dalam yang ketiga, merumuskan masalah pada pasien trauma torak. Di dalam materi pun ada dijelaskan jenis-jenis trauma torak. Yang keempat, peserta dapat menentukan tujuan dan rencana tindakan pada pasien trauma torak. Dan terakhir yang kelima, peserta mampu melakukan stabilisasi pada pasien trauma torak. Adapun materi-materinya nanti yang sudah saya sebutkan, dari setelah jenis-jenis trauma torak, yaitu selanjutnya penata laksanaan pada pasien dengan trauma torak. Dijelaskan juga di situ materi tentang initial assessment pada pasien trauma torak. Metode yang disampaikan pada pemberian materi adalah ceramah, tanya jawab, curhat pendapat, dan diskusi. Media dan alat bantu yang digunakan, komputer, bahan tayang, serta modul. Terus referensinya, yang pertama American College of Surgeons Committee Trauma pada Advanced Trauma Life Support for Doctor. Saya ambil di situ. Terus yang kedua, Kemenkes tahun. Oke, lanjut aja Pak, lanjut aja kalau referensi Pak. Terus. Oke. Iya, lanjut aja. Kita langsung RP-nya. Ya. Rencana pembelajaran, nama diklatnya pelatihan BTCLS, trauma dan kardiak, ini ketinggalan. Materinya trauma torak, membahas tentang konsepsi dasar keperawatan kegawat daruratan trauma torak. Terus hasil belajar, setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu memahami dan melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan trauma torak. Indikator hasil belajar ada 5, yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar trauma torak, melakukan pengkajian pada pasien trauma torak, merumuskan masalah pasien trauma torak, dan menentukan tujuan rencana tindakan pada pasien trauma torak. Selanjutnya yang pasti melakukan stabilisasi pada pasien trauma torak. Materi pokok dan sub materi pokok. Yang pertama, konsep dasar trauma torak, submaterinya anatomi fisiologi, pemeriksaan fisik pada torak, jenis-jenis trauma torak, penata laksanaan pada trauma torak. Materi pokok kedua yaitu initial assessment. Ada 2, yaitu lakukan primary survey dan secondary survey. Pada kegiatan belajar mengajar, tahap pendahuluan, kita memberikan salam, perkenalan dari fasilitator, menyampaikan hasil belajar dan indikator hasil belajar. Terus yang disampaikan juga materi pokok. Pada penyajian, pada peserta dalam pendahuluan ini menjawab salam, menyimak, menyebutkan nama, dan tentunya juga merespon. Pada tahap penyajian, di dalam tahap apersepsi, saya meminta kepada salah satu peserta untuk menceritakan pengalamannya terkait dengan pengalaman menemukan pasien dengan trauma torak, terutama yang punya pengalaman kerja di unit gawat darurat. Yang kedua, penyampaian materi dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Peserta menyimak, menjawab, serta merespon. Tahap ketiga, tahap penutup, saya membuat kesimpulan, memberikan motivasi juga kepada peserta, serta menutup acara dengan ucapan terima kasih, serta memberikan apresiasi kepada peserta. Respon peserta menyimak, menjawab,
dan menjawab salam. Metodenya ceramah interaktif. Alat bantu, bahan tayang, modul, laptop, pointer. Waktunya pendahuluan, nah ini mungkin saya nanti perbaikin, 2 menit, dalam penyajian 16 menit, penutup 2 menit. Total waktu 20 menit. Evaluasi pembelajaran menjelaskan apa yang dirasakan setelah mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh penyaji. Selanjutnya referensi yang tadi sudah disampaikan. Demikian Bu, saya mohon perbaikan ya. Banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau kasih masukan buat Pak Fauzan? Ada yang mau kasih masukan? Kita belajar orang dewasa, jadi siapapun boleh kasih masukan kepada Pak Fauzan terhadap apa yang sudah disampaikan. Ada? Ada? Tadi kan sudah. Yang dari kelas, tadi ada ikut diskusi di kelas, Pak? Ada dimunculkan juga tentang bahasan yang mau Bapak masukkan, presentasikan waktu di breakout? Diskusi tadi terputus, Bu. Oke, baik. Nah, saya ngerjain waktu istirahat. Oh, oke deh. Bapak Ibu, ya. Jadi pertama, ya kalau tidak ada masukan nih, saya kasih simpulan aja ya buat Pak Fauzan ya. Saya tidak menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Ya, saya memberikan pengalaman saya, ya kan. Kemudian yang lain, pengalaman saya seperti ini. Ya, Bapak tadi seperti yang tadi saya sampaikan di atas sebelumnya, dengan indikator, dengan hasil belajar dan indikator hasil belajar, kalau seperti ini, rasanya tidak mungkin 20 menit kan Pak? Ya kan? Ya, 45 menit mungkin nggak? Coba Bapak lihat, yang indikator hasil belajar. Indikator hasil belajar. Oke, yang di RP-nya saja langsung Pak, karena kalau RBPMP pasti sudah ada, di RP ini kan adalah buat kita kan, buat pegangan kita nih, seorang fasilitator. Bukannya kita kasih ke panitia, terus panitia ngelihat, ini loh RP saya, enggak. RP itu adalah pegangan kita sebagai seorang fasilitator, bahwa kita tampil, pegangan kita adalah RP. Menit per menitnya kita mau apa, kan begitu ya. Nah, kalau lihat dari sini, izin Pak, indikator hasil belajarnya, indikator hasil belajar di atas. Yes, oke. Ini RP saja Pak. Nah, indikator hasil belajar, ya, peserta diharapkan mampu. Oke, sudah ada audiens, sudah ada behavior, ya, sudah ada kondisi, ya kan, sesuai. Degree belum ada, ya. Sebaiknya memang ada degree, sebaiknya. Degree itu apa? Target yang ingin dicapai, ya Pak Fauzan ya. Degree tadi kan, sebaiknya kita kalau buat hasil belajar maupun indikator hasil belajar adalah dengan konsep ABCD. ABCD tadi ya. Audience, behavior, condition, dan degree. Ya, oke. Nah, kalau kita bahas lagi satu-satu, sebenarnya belum sampai saya ke sana, karena waktunya pendek sekali. Sebenarnya kalau kita bahas C, kognitif, itu ada C1 sampai C6. Ya, kalau kita mau belajar afektif, A1 itu sampai A5. Kalau kita mau belajar psikomotor, itu P1 sampai P7. Wah, banyak sekali. Tapi itu biasanya untuk guru. Kalau untuk widya iswara atau pelatih, tidak usah semendetail itu. Yang jelas, kalau saya lihat dari apa yang Bapak sampaikan, ya, dengan waktu 20 menit memang rasanya nggak mungkin tersampaikan sampai 5 poin seperti ini, Pak. Indikator hasil belajar. Ya, 45 menit pun rasanya ragu saya ini. Karena di sini melakukan stabilisasi pada pasien trauma toraks. Secara logika, bisa nggak 45 menit 5 ini tersampaikan, Pak? Karena Bapak bilang tadi 45 menit kan? Untuk materinya, Bu, iya 45 menit. Nah, ini kan materi tadi Bapak bilang. Bapak mau ganti 45 menit, kemudian dalam kurung alokasi micro teaching 20 menit. 20 menit Bapak hanya bisa menyampaikan nomor 3. Sisanya yang 25 menit 4 pokok bahasan yang lain. 2 sekali kan?
Ya kan? Iya. 2 sekali. Saya sih mikirnya kalau seperti ini, minimal 2 atau 3 kali 45 menit, Pak. Apalagi kalau melakukan itu psikomotor ya, Pak ya. Psikomotor ya. Kalau psikomotor berarti ini lebih dari 2 kali 45 menit. Di situ ada materi, di situ ada melakukan pesertanya. Ya. Nah, atau ini rencana pembelajaran ini harusnya Bapak masukkan tidak 45 menit, tapi dengan skillnya berapa menit, Pak? Dengan skill. Mohon maaf Bu, memang ya tadi itu mungkin ini. Kalau untuk trauma torak, saya 2 kali 45 menit. Saya salah. Oke. Tadi menyampaikan. Materi. Iya. Materinya 2 kali 45. Terus. Oke. Prakteknya itu teori ya, prakteknya? Iya. Prakteknya nanti kita garap secara keseluruhan Bu. Mulai dari kepala dari kepala sampai ke seluruh inisial asesmen itu dalam waktu 6 jam, 1 hari pelatihan. Nah, kalau gitu untuk proses yang nomor 5, indikator hasil belajar, karena itu melakukan, itu berarti yang di atas mungkin bisa 6 jam. 6 jam itu kira-kira berapa? 4 JPL. 4 jam pelajaran. Ya kan? Berarti 2 teori, 4 praktek. Benar kan, Pak? Ya, Bu. Ya, 2 teori, 2 kali 45 menit teori, 4 kali 45 menit praktek. Terus Bapak tulis ya, baru di dalam kurungnya alokasi micro teaching 20 menit. Oke? Ya. Nah, Bapak ngangkat merumuskan masalah pada pasien trauma toraks. Artinya di sini kalau lihat dari di sini tuh? Ya, kalau cuma merumuskan, memang kondisi metode yang akan disampaikan adalah ceramah tanya jawab. Benar ya? Ceramah tanya jawab. Tapi catatan buat Bapak Ibu semua, kami pelatih di sini yang menguji Bapak Ibu micro teaching nanti akan menilai. Nih, saya kasih kuncinya nih. Menilai apabila Bapak Ibu bisa memberikan metode 2 minimal dalam waktu 20 menit. Sekarang kalau metode yang Bapak Fauzan kasih berapa? 1 kan? Hanya ceramah tanya jawab kan? Iya. Dalam 20 menit itu bisa nggak dilakukan demonstrasi singkat? Bisa. Bisa. Kenapa nggak dibuat, Pak? Ya, berarti poin yang bisa Bapak masukkan di indikator hasil belajar melakukan stabilisasi pada pasien trauma toraks dalam waktu 18 menit. Bisa nggak, Pak? Karena 2 atau 3 menit di atas itu perkenalan ya. 2 atau 3 menit di bawah itu adalah penutup. Ya, jadi pada saat melakukan stabilisasi pada pasien trauma toraks, itu Bapak bisa mengerjakannya sekitar 15 menit. Di situ ada ceramahnya, benar nggak? Ada ceramah nggak di situ? Kan Bapak ada ngomong kan sama peserta kan? Nah itu kan ceramah dulu kan? Kemudian melakukan demonstrasi. Hati-hati, beda demonstrasi dengan simulasi. Kalau demonstrasi kita yang mempraktekkan, fasilitator yang mempraktekkan. Tapi kalau simulasi peserta yang mempraktekkan. Ya, oke. Ini nih saya kasih trik nih supaya nilainya nanti bagus, Pak. Karena ada ceramah di situ, ada demonstrasi di situ. Oh, nanti jangan-jangan semuanya mau demonstrasi. Enggak, metode banyak. Silahkan ambil metode apa yang mau dilakukan. Wah, Bu, nggak bisa, Bu. Metode yang harus saya sampaikan kalau demonstrasi ini bisa 1 jam, 45 menit. Saran saya ambil yang paling singkat. Yang paling singkat dan yang paling sedikit. Halo, yang lain tolong di-unmute. Atau kalaupun nggak habis, belum selesai, bilang pre-memory. Tapi Bapak, Ibu presentasi itu 20 menit. Kami penilai akan melihat, oh, luar biasa nih metodenya. Nah, itu tuh. Jadi diminta supaya apa? Fasilitator lebih bervariatif memberikan materi. Tidak melulu ceramah tanya jawab. Atau jangan-jangan ceramah aja yang membuat peserta jadinya ngantuk. Kalau tanya jawab, semua harus siap-siap. Dan biarpun ceramah tanya jawab, tetap ada triknya. Ya, oke ya. Jelas ya, Pak Fauzan ya?
Ya, Bu, untuk demonstrasi ini bisa kita lakukan kan tidak bisa mewakili dalam waktu untuk dalam micro teaching tadi. Satu kasus saja tidak masalah, Bu ya. Bisa, Yes, Bu, ya? nggak masalah. Malah kadang-kadang kalau belum selesai, kami penilai akan tahu, oh Bapak ini akan menyampaikan ini. Artinya belum selesai. Dia langsung fasilitatornya pre-memori, tapi udah dilakukan ujungnya, sudah tahu. Menyebutkan pre-memori boleh nggak? Boleh. Kami cuma mau lihat tampilan Bapak Ibu 20 menit itu aja. Tapi kami akan lihat, oh metodenya ini. Metode pembelajaran yang diberikan adalah ini. Kelihatan variatifnya. Tadi kan udah saya bilang, triknya micro teaching ini kami pengen fasilitator variatif memberikan metode pembelajaran. Medianya pun variatif. Selain nanti PowerPoint, Bapak Ibu mungkin kalau memang perlu alat peraga, ya kan? Nah, oh saya mau pakai flip chart, lebih bagus lagi. Oh saya mau pakai post-it, lebih bagus lagi. Oh saya mau pakai karton, warna-warni, segala macam. Nah itu yang kami pengen lihat. Kami pengen lihat Bapak Ibu kreatif. Nggak melulu, Assalamualaikum, perkenalan, langsung baca slide presentasi. Dibaca sampai habis. Ada pertanyaan, kayaknya klasik banget ya. Bener nggak? Klasik banget itu. Kayaknya nggak perlu deh pelatihan TPK kalau cuma begitu doang. Iya kan? Jadi kami minta fasilitator yang update, up to date, kreatif, yang dekat sama peserta, bisa menggunakan metode berbagai macam, bisa menggunakan media pembelajaran berbagai macam. Jadi tidak yang seperti tadi saya bilang, Assalamualaikum, perkenalkan nama saya ini, materi kita hari ini adalah ini, hasil belajarnya ini, indikator hasil belajarnya ini, kemudian langsung presentasi, bla 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 bla. 15 menit, 16 menit selesai, ada pertanyaan? Nggak asik tuh jadi fasilitator kalau begitu. Ya. Masih saya mau tanya, kalau dalam pemberian materi itu kita tampilkan video singkat juga nggak apa-apa, Bu ya? Boleh. Bisa. Variatif. Kan tadi saya bilang, variatif. Video singkat. Oh, videonya nggak selesai. Videonya makan waktu banyak. Matikan. Udah ditampilkan, belum selesai. Langsung. Saya anggap semua ya, sudah selesai ya. Kita sekarang pindah metode lagi. Begini, saya akan menyampaikan begini. Wah, itu kita senang. Kelihatan kreativitas dari sang fasilitator. Oke, Pak Fauzan. Ya. Saya minta yang lain lagi melanjutkan RP-nya. Kelompok 2. RP-nya aja. RP. Terima kasih, Bu. Yes. Dari kelompok 2 saya, Bu. Oke, Pak Fauzan tolong stop share. Stop share, Pak. Mohon, Bu, disambungkan, Bu, biar RP dengan RBP Idar bisa tampil, Bu. Iya, oke, silakan. Yes. Panitia, tolong yang kelompok 2, Bu, apa? Yang presentasi? Atas nama Kadarwati, Bu, perwakilan, Bu. Halo. Oke, silakan. Tolong Rian, IT, tolong kelompok 2. Ibu Kadarwati. Sudah dikasih, Bu, silakan. Oke, Gimana silakan. caranya, Bu, untuk connect-nya gimana? Iya. Biar connect-nya gimana, Bu, caranya? Share Ibu screen mau warna apa? hijau. Share screen. Share screen warna hijau. Yang warna hijau, klik, Bu. Yang warna hijau. Yang ini, Bu, Ada ya? tulisan share screen, oke. Ambil filenya dibuka dulu, terus share screen. Bapak Ibu tolong nanti belajar ya, jangan micro teaching kita nanya-nanya begini ya. Waktu 20 menit kita nggak mengurangi. Tanya, mana share screen-nya, mana share stone-nya. Kita nggak laku. Pokoknya waktu jalan terus. Iya, Bu, kemarin sore siang sudah diberi pengetahuan IT dengan ibu-ibunya, kemarin udah ditambah 1 JPL. Oke, jadi nanti jangan nanya gini lagi ya waktu ujian micro teaching. Iya. Oke, Bu, sudah, Bu. Oke, lanjut. Lagi OTW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Menjelang siang, selamat siang. Apa kabar, Pak Ibu-ibu? Baik, luar biasa. Ya, sudah makan, Bu? Sudah. Alhamdulillah. Yang Muslim sudah sholat zuhur yang Muslim. Alhamdulillah sudah.
Baiklah, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Kadarwati, Ibu. Saya mewakili dari kelompok 2. Di sini saya membuat rancang bangun pembelajaran mata pelatihan ya Bu, maaf, disingkat dengan RBPMP. Dengan nama diklat di sini pelatihan manajemen nyeri untuk tim kelompok 2 di RSUD Raden Matahir Provinsi Jambi dengan nomor kelompok 2/7/2021 dengan mata diklat kerjasama tim dalam pelatihan manajemen nyeri non farmakologi. Alokasi waktu karena ini sifatnya micro teaching, jadi waktunya sedikit sekali di sini. Jadi saya buat di sini sesuai dengan permintaan daripada fasilitator 20 menit dengan alokasi waktu untuk teori 15 menit, prakteknya 5 menit. Selanjutnya deskripsi singkat. Mata pelatihan ini menjelaskan tentang konsep manajemen nyeri, pembagian nyeri, tanda dan gejala, dan penanganan nyeri. Hasil belajar setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu memahami dan melakukan manajemen nyeri non-farmakologi sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk kegiatan belajar mengajar, untuk indikator hasil belajar, setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta dapat yang pertama menjelaskan pengertian nyeri, yang kedua menyebutkan pembagian nyeri, yang ketiga menyebutkan tanda dan gejala nyeri, dan yang terakhir 4 memaparkan cara mengatasi nyeri. Adapun materi pokok dan sub materi pokok, yang pertama konsep evaluasi hasil belajar itu peserta di pengertian, pembagian nyeri, tanda dan gejala, dan yang terakhir penanganan nyeri. Adapun metode kegiatan belajar mengajar ini adalah dengan menggunakan metode ceramah tanya jawab dan brainstorm atau curah pendapat. Adapun media dan alat bantu yang dipakai karena sistemnya di sini adalah sistem daring, jadi yang dipakai adalah komputer, laptop, dan bahan tayang dan modul. Selanjutnya masuk ke bagian rencana pembelajaran atau RP. Nama diklat di sini pelatihan manajemen nyeri untuk tim kelompok 2 di RSUD Raden Matahir Provinsi Jambi. Mata diklat kerjasama tim dalam pelatihan manajemen nyeri non farmakologi. Deskripsi singkat di sini, mata pelatihan ini menjelaskan tentang konsep dasar manajemen nyeri, pembagian nyeri, tanda dan gejala, dan penanganan nyeri. Adapun lokasi waktunya 20 menit dengan pembagian teori 15 menit. Maaf nih Bu ya, belum saya edit nih, maksudnya menit Bu ya. Menit. Selanjutnya untuk praktek itu 5 menit. Untuk alokasi micro teaching-nya tadi 20 menit. Untuk tujuan pembelajaran, hasil pembelajaran di sini, setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu memahami dan melakukan manajemen nyeri non-farmakologi sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan indikator hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan pengertian nyeri, menyebutkan pembagian nyeri, menyebutkan tanda dan gejala nyeri, dan memaparkan cara mengatasi nyeri. Adapun materi pokok dan subpokok materi ini seperti yang saya sampaikan tadi di atas ada 4, konsep dasar manajemen nyeri, menyebutkan tadi pembagian nyeri, menyebutkan tanda dan gejala nyeri, dan memaparkan cara mengatasi nyeri. Adapun nantinya kegiatan belajar mengajar ini pertama kali itu akan ada untuk kegiatan belajar yang pertama pendahuluan nantinya penyajian dan penutup dengan lokasi waktunya pendahuluan diawali dengan memberi salam. Selanjutnya kita lihat dari peserta apakah peserta menjawab salam dari kita. Terus fasilitator di sini memperkenalkan diri. Kita lihat feedback daripada peserta apakah dia menyimak. Selanjutnya di sini meminta peserta menyebutkan nama, asal instansi, menyampaikan. Selanjutnya kita sebagai fasilitator di sini menyampaikan hasil belajar dan indikator hasil belajar tadi sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya menyampaikan pokok ataupun pokok bahasan. Di sini kita lihat pesertanya, apakah pesertanya tadi merespon atau menyimak. Adapun metode yang dipakai adalah ceramah interaktif dan brainstorm dan demonstrasi.